Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sri Bimanyu. Kali ini kita akan belajar mengenai biologi tentang sistem imun. Tentu saja dengan konsep yang mudah, asik, dan juga santuy. Oke, kali ini kita akan membahas sistem imun. Nah, teman-teman pernah bertanya-tanya nggak sih? Sebenarnya, apa sih itu sistem imun? Oke guys, akan aku jelasin. Nah, pengertian sistem imun. Jadi, sistem imun ini merupakan serangkaian mekanisme fisiologi tubuh untuk melindungi ancaman makhluk hidup atau zat asing yang berbahaya. Jadi, zat-zat asing yang dari luar tubuh itu dilindungi oleh sistem imun. Nah, selanjutnya, fungsi utama dari sistem imun. Sistem imun itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, yaitu mencegah masuknya zat asing. Karena untuk melindungi tubuh kita ya. Nah, yang kedua itu mengenali zat asing yang masuk dalam tubuh. Selanjutnya, menghancurkan zat asing atau sel-sel yang telah rusak. Jadi, zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh itu akan dihancurkan oleh sistem imun agar tubuh kita tidak terkena penyakit. Nah, selanjutnya, apabila kita belajar mengenai sistem imun, pasti kita akan belajar mengenai patogen dan antigen. Apa itu patogen dan antigen? Patogen. Nah, patogen ini adalah berasal dari bahasa Yunani yang berarti penyebab penderitaan. Jadi, patogen ini merupakan agen biologis yang dapat merugikan inangnya. Nah, jadi zat asing ini salah satunya itu patogen. Nah, bukan salah satu sih, itu sebenarnya memang zat asingnya itu bisa disebutnya patogen. Nah, dia akan menyerang tubuh kita. Nah, contohnya apa sih patogen itu? Contoh patogen itu yang pertama ada bakteri, yang kedua ada virus, dan yang ketiga itu ada protozoa. Nah, kali ini kan sedang ada virus corona. Nah, virus corona ini merupakan salah satu dari patogen dan dia itu menyerang tubuh kita dan merugikan kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai antigen. Antigen apa sih? Nah, antigen adalah bagian dari patogen yang dapat merangsang imunitas. Nah, jadi antigen ini dapat berupa polisakarida yang ditemukan pada permukaan patogen. Jadi si antigen ini berada di permukaan-permukaannya patogen. Nah, selanjutnya pengelompokan sistem imun. Sistem imun ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, ada berdasarkan patogen yang diserang. Yang pertama itu ada sistem imun non spesifik, dan yang kedua itu ada sistem imun spesifik. Jadi berdasarkan jenis patogen yang diserang, itu ada yang non spesifik dan ada yang spesifik. Selanjutnya berdasarkan mekanisme tubuh merespon patogen. Yang pertama itu ada respon imun humoral dan yang kedua ada respon imun seluler. Yang terakhir itu berdasarkan asal imunitasnya, yaitu ada imunitas aktif dan yang kedua ada imunitas pasif. Nah, kalau kita belajar tentang sistem imun, pasti ada kelainannya dong. Nah, berikut ini contoh kelainan pada sistem imun. Yang pertama, ada yang namanya hipersensitivitas. Yang kedua, ada yang namanya autoimunitas. Dan yang ketiga, ada yang namanya imunodefisiensi. Nah, hipersensitivitas ini bisa kita sebut sehari-hari seperti alergi. Nah, apabila kita terkena alergi dingin atau alergi debu atau alergi apapun itu termasuk hipersensitivitas. Nah, oke, kalau gitu sekian dari saya penjelasan singkat mengenai sistem imun. Tetap belajar dan sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.